Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen hari ini ya, kita di tanggal 6 Februari tahun 2024, kita akan ungkap saham yang masih ditunggu-tunggu kalian ya, subscriber kami yang banyak yang menanti mengenai dari konten ini. Nah, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari tema ini ya. Bongkar maksud crossing jumbo di saham Goto. Itu maksudnya itu apa sih Pak? Ya, seperti itu. Nah, topik kali ini kita dapatkan sumber informasinya terbaru ya. Ini ya. Kita dapatkan dari kata.co.id. Ini dilansir pada jam 6 sore tadi ya. Ini broker yang fasilitasi transaksi crossing jumbo di saham Goto. Nah, ini maksudnya apa? Kita akan ungkap ya, ada maksud ya, kenapa kok crossing itu apa ya. Nah, jadi mekanisme bandarnya itu seperti apa sih Pak yang terjadi di saham Goto ini? Ya. Jadi gini teman-teman, ya. Kasus ini tuh sering saya ungkap di kelas akademi saya, ya. Jadi orang-orang yang mereka sebelum beli di pasar saham, ya emiten manapun, mereka tak suruh untuk ngecek karakter emitennya, karakter bandarnya, ya seperti itu. Satu sisi kalau kita cek ya dari saham Goto ini, ya ini kan terjadi crossing ya. Ini ya kita bisa cek dari broker transaksinya atau bandar, ya. Ini Goto, kita sebut dari saham Goto. Nah, ini ya, Goto ini terjadi di crossing ini apa betul? Ya, lihat ya. Ini tuh geger itu kemarin, ya kayak gitu. Nah, lihat ZP masuk 162 juta lot, ya. Lihat ya. Ini di pasar nego. Real ya. Jadi data tadi, berita tadi itu betul. Nah, ini maksudnya apa sih, Pak? Tolong jelaskan mengenai hal ini. Saya kurang tahu. Nah, mungkin kalian bisa japri nih sama mereka yang masuk di kelas akademi saya ini, mereka sudah kasih tahu. Jadi gini teman-teman ya, ini ZP terus YO ya, ini itu transaksi ya, istilahnya bandar ya. Bandar itu sebelum dia mau terbangkan dari saham Goto ini dia harus punya barang dahulu ya. Transaksinya bagaimana Pak? Ya mereka beli di transaksi nego. Jadi kalau di transaksi nego itu tidak mengganggu stock price kayak gini teman-teman ya. Lihat, Goto. Ini nggak ganggu. Ya, bahkan ya ketika diturunkan, ya nantinya ini kan bandarnya lagi nurunin barang nih, ya. Diturunin barang dan kasus saham Goto mau diturunin itu peserta akademi saya di kelas saya ya itu bilang, Pak ini Goto gimana Pak, ini kayaknya mau diturunin, betul apa aja Pak? Iya betul. Loh kenapa Pak? Karena kayak gini ya, Goto ini kan sudah diterbangkan, bandarnya itu sudah narik ya, modalnya berapa? 60, 42. Ya di total saja seperti ini ya, sekitar 150 lebih lah ya untuk volumenya ya, kayak gitu. Ya, jadi bandar itu teman-teman ya. Jadi ketika narik itu bukan bodoh, bukan goblok, mereka itu bukan tolol. Ya, mereka ada hitungannya. Ya, berapa nilai transaksi di saham Goto? Ya, satu. Berapa jumlah investor yang masuk di saham Goto? Investornya retail-retail apa tidak? Kan seperti itu. Ya. Kok di situ dijual di pasar nego sih Pak? Apakah mereka nggak rugi? Yo, nggak rugi. Ya. Ketika saham Goto itu dibeli di bawah, ya, beli di bawah, mereka kan otomatis kan harganya valuasinya dapat harga di murah. Ya, harganya itu dapat di murah. Nah, nanti ketika saham Goto ini mau diterbangkan, biasanya diterbangkan. Terbangkan pakai beda sekuritas. Ya, seperti itu. Nah, dilihat kalian bisa cermati nih dari overnya ini sudah dikosongin.
Ya, jadi retail itu diajak nyelam, kayak gitu. Trader saya dari Surabaya bilang, Pak Firman, ini betul nggak? Ya, ini kelas kemarin itu membahas mengenai dari Bandar Mologi. Ya Pak, betul. Mengenai hal ini. Ini kira-kira feeling saya ini Goto diturunin betul Pak? Iya Pak, betul. Ya. Kok bisa turun kayak gitu Pak? Ya, bandarnya biar inilah ya, cari bensin lah ibaratnya kalau bahasa kehidupannya cari bensin dulu. Ya, TP dulu uang yang mereka sudah pungut dari retail. Habis itu nanti suatu saat nanti ya akan diterbangkan lagi. Ini sudah menjadi sebuah siklus. Ya, makanya alumni kami itu ya cuannya gila-gilaan. Tadi ada yang cuan 20 juta per hari. Ya, pensiunan bahkan. Usianya berapa, Pak? Ya, sekitar 60 tahun. Coba bayangkan, ikut kelas saya cuman 1 bulan berhasil. Beliau bilang sama saya, Pak, saya mau istirahat dulu. Ya, ini mau liburan dulu untuk nanti masuk lagi di pas waktu pemilu. Nggak apa-apa, Pak, silahkan. Silahkan TP dulu, manfaatkan uangnya buat jalan-jalan sama keluarga. Jadi nggak usah dipaksain. Ya, yang penting itu bisa cuan konsisten. Kalau marketnya itu kurang mendukung ya nggak usah trading. Ya, kecuali kalau misalkan Pak, saya ini mau riset Pak, kayak gitu. Ini mumpung marketnya lagi merah, saya mau riset. Oh boleh silakan, gitu. Mau cari tahu passion saya Pak, kayak gitu. Ya, makanya alumni saya yang masuk di kelas saya itu ya mereka ya suka. Ya, ini bedanya Pak Firman dengan YouTuber yang lain ya, seperti kelas-kelas yang lain ya. Pendampingan secara khusus, ya. Apakah dari saham Gurto saya Pak? Enggak, ya. Kayak gitu. Ya, ketika banyak orang ketika saham Goto ini turun semua tanya pada saya kayak gitu kan. Dan orang-orang yang nggak suka di channel ini kalau saya bahas saham Goto hanya beberapa saja seperti itu. Tapi yang nunggu channel ini tuh update dari saham Goto itu banyak sekali. Jadi saya mohon maaf sekali lagi untuk kalian yang mungkin bosen. Ya, tapi kalian nggak usah bosen. Tapi ilmu ini itu bisa kalian terapkan di emiten lain, bukan dari saham Goto saja. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa crossing seperti itu, Pak? Nah, ini saya diajari sama profesor saya ketika di S2 ya. Jadi untuk mekanisme untuk menarikkan harga itu ya mereka harus punya barang dulu. Berapa saham yang beredar di pasar? Ya, setidaknya bandar itu harus punya barang itu 30% minimal loh ya. Minimal itu 30% harus mereka kuasai. Ya, semua yang dihitung, ini jumlah saham yang beredar berapa kayak gitu. Ini retail pegang di mana kayak gitu. Sudah tahu semua. Nah, ada yang bilang, "Pak, saya mau lawan Bandar." Nggak usah lawan, ya. Kalian enjoy saja, ikuti sajalah, ya, seperti itu. Dan orang-orang yang dulunya itu yang sebelum masuk di kelas saya itu, Pak saya dulu mempelajari hal ini dan ini kok fals semua ya Pak ya. Ini saya belajar dari Pak Firman, jadi ada korelasi dan mudeng seperti itu. Ya, seperti itu. Bukan dari itu saja, ya. Mereka juga saya pantau ya growth-nya ya dari portofolio tiap bulan itu bisa naik enggak? Ya alhamdulillah ya bisa bermanfaat. Dan apa yang terjadi? Apakah saya akan ngasih apa namanya akan berharap dikasih sesuatu untuk mereka? Enggak. Jadinya apa? Ketika ini orang bisa kelola uang ya di rumah modalnya cuman HP dengan dan juga laptop, udah istri kejaga, anak kejaga, ya, sandengin istri dan lain sebagainya, damai, uang nggak usah dicari aja seperti ini. Makanya mereka berbondong-bondong, ya, manggil saya dari luar kota seperti itu untuk memahami ini. Ya, cuman ini untuk yang orang-orang lain ya ini saya kasih mengenai mekanisme caranya, gitu. Ya, bahkan saya riset kayak gini tuh berapa tahun teman-teman? 7 tahun. Berapa uang yang harus saya kocek seperti ini? Wah banyak. Berapa jumlah eh,
saya riset untuk loss, wah puluhan juta, ya. Tapi apakah saya pengen berharap? Enggak. Jadi saya ini memang tertantang. Saya pengen belajar sesuatu yang notabene itu ketika saya knowledge-nya tahu, nanti saya bisa amalkan kepada orang lain ya yang membutuhkan. Ya, seperti itu. Khususnya di saya. Kenapa kok Pak? Kenapa kok bikin kelas Pak nggak di YouTube kayak gini? Nah, jadi gini teman-teman, ada psikologis yang saya pelajari dari pasar saya ketika orang itu belajar dengan nah itu dari biaya dia dikorbankan. Jadi ada sebuah jiwa emosional bahwa dia itu tanggung jawab bahwa saya sudah bayar kok kayak gini. Jadi setidaknya saya harus tahu dong kayak gitu. Nah, itu beda sama orang-orang yang notabene kayak gini. Mereka itu beda sebenarnya. Nah, terus hasilnya bagaimana Pak? Bisa balik modal gede. Ya, seperti itu. Ya, dan saya buka kelas di kayak gini itu ya bukan bermaksud pengen dapat uang dari sini, enggak. Ini ngetes. Benar-benar yang saya bimbing itu adalah orang-orang yang loyal. Loyal dalam artian ya mereka praktek dampingi dengan saya. Ya, tuh, oke. Lupakan mengenai hal itu dulu. Nah, kita fokus dari sini dulu. Nah, dan ini teman-teman, di saham Goto ketika bandarnya itu nurunin TP, apa yang terjadi? Wah, nyeroknya ada 331 miliar. Ya, jumlah bandar kalau narikin barang itu minimal itu 150. Nah, ini Goto ini bisa kalian jadikan pegangan. Ya, jadi yang main di saham Goto ini bukan bandar-bandar kiri yang dalam artian hilang 9 papan, hilang 10 papan, ya. 1 detik aja enggak. Bukan bandar kiri-kiri. Lo kok Pak Firna bisa tahu? Nah, ini transaksi hariannya lihat. 20.000 lot, ya. Nih ya, lihat. Gede-gede. Nah, tuh. Ya, ini bisa dilihat ya. 50 lot, 50.000 lot. Nah, ini berjejer, ya. Ini bukan bandar-bandar kelas kelas teri ya, teman-teman. Jadi yang namanya bandar itu skala entry ya 50.000 lot. Ya, gitu. Saya mengerti ya. Dan ini kalau kita bisa cek ya, GoTo ini dia bertahan Pak. Ya, kemarin itu ya nggak mau kemana-kemana. Nah ini ya, jadi ketika sahamnya itu diturunkan, retailnya banyak yang masuk, dan transaksinya juga banyak seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ya, trade booknya lihat. Nah, ini kalian bisa melihat nih dari frekuensinya. Retail itu banyak di mana sih Pak? Nah ini di 83 retail banyak yang kena keguyur nih. Ada 11.000. Ya ini banyak. Ya, valuasinya berapa Pak? 165 miliar. Nah ini dapat barang ya. Nih 84. Nah ini kalian bisa mengerti apa itu trade book dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini jumlah saham yang berpindah tangan. Ya seperti itu. Jadi semua dikumpulkan semua. Kumpulkan konsisten kayak gitu. Terus ya retail yang kena cut loss dan lain sebagainya semua, ayo Pak, panik. Waduh Pak, ini uang saya mau buat bikin rumah, bayar sekolah anak saya. Nah ini ya yang perlu kalian ingat atau kalian catat ya, ketika trading itu jangan pakai uang panas. Ya seperti itu. Ada yang punya statement kayak gini. Oh saya pakai uang margin Pak, biar cuannya itu gede kayak gitu. Biar cepet kaya. Ya, kayak gitu. Nah, apakah pesertanya Pak Firman itu disarankan untuk pakai margin? Nah, saya sarankan. Ketika saya belajar sama John M. William, ayo. Nah, John William itu ketika yang biasa gerakin dari saham Goto ini ya, beliau itu ngajarin sama saya seperti ini. Ya, latihan itu dari satu lot dulu. Satu lot itu mental dulu. Ya, setelah kalian, ya ini kalian bisa dicatat ulang lagi ya. Kalau kalian sudah tahu karakter emitennya, ya, satu. Terus, ketika saham itu ramai atau tidak, kalian itu jangan dilepas. Seperti itu. Nah, disiplinlah seperti itu. Money management, ya, manajemen resiko, ya, seperti itu.
Setelah kalian sudah ngerti karakternya, kalian sudah tahu pola bandarnya mainnya bagaimana, boleh pakai margin. Ya, seperti itu. Wah, untungnya emang gede-gede. Ya, itu. Dan ini terus ada salah satu sekuritas yang mana fee sekuritasnya kecil, tapi saya nggak usah ngomong di umum ini, agak sensitif. Ya, jadi untuk fee sekuritas, fee jual belinya kalau trustnya gede itu bisa mencapai 0,001. Ya, seperti ini dari saham Goto ya untuk wawasannya saham Goto. Nah, ini topik kita membahas mengenai dari crossing dari saham Goto ini. Ya, kalau kita bisa cek ya ini ya, brokernya yang main siapa. Nih bayarnya itu MG, YU juga masuk, PD juga masuk, BK juga masuk, ZP juga masuk. Nah, ini yang biasanya dipakai oleh bandar yang ada di Goto. Ya. Oh, ya kayak gini. Nah, saya di sini ya. Saya bukan bandar dari Goto ya. Tapi saya bisa tahu dalam artian apabila ada broker kok lucu kayak ini ya. Kok ini kok nggak biasa transaksi di sini kok alap-alap kayak gitu ya. Biasanya ada komunikasi. Dia pakai kode Da Vinci. Ya, jual beli ini kamu bukan itu ya guyur ya. Oh. Nah, ini ya. Lihat bidnya itu tebal teman-teman ya. 33 10. Lihat tipis-tipis ya. Seperti itu. Nah, kadang kayak gini teman-teman. Apabila kadang psikologis kalian itu diganggu. Ya. Diganggu dalam artian gimana, Pak? Ya, kadang diganggu sama sales sekuritas kalian. Satu. Yang kedua, opini publik. Artikel kata tadi ya. Seperti itu. Yang ketiga, ini kalian was-was kayak gitu. Was-wasnya dalam arti apa, Pak? Nah, dalam artian kalian itu ya all in. Kalian nggak bisa money management. Kalian nggak tahu cara entry-nya, nggak tahu cara mainnya, ya seperti itu. Panik, stres banyak. Ya. Banyak rekan-rekan yang sebelum masuk di kelas saya itu, ya seperti itu. Panik kocar kacir, wah semua direksi. Maksudnya Pak, saya berat Pak, masuk 7 miliar Pak. Waduh. Ya, next. Kita cek dari bandar asingnya, bagaimana cek yuk. Nah, asingnya itu distribusi. Netnya sekitar 137 juta. Ya. Ini ya, valuasinya kita sederhanakan saja biar enak. Ya kayak gitu. Nah, satu sisi asing itu ketika dia beli turun secara konsisten. Masuknya itu secara konsisten. Dan asing, market maker asing itu, dia itu tekniknya itu lebih ke swing sama invest. Ya, seperti itu. Dan kalian juga harus ketahui teman-teman ya, investor itu terbagi dari beberapa macam. Yang pertama itu retail, yang kedua itu block trader. Ya, block trader. Ya, block trader. Yang ketiga itu institusi. Nah, kalian harus bisa membedakan hal itu, teman-teman ya. Nah, di saham Goto ini adalah kumpulannya itu dari beberapa block trader, dia pakai MG, dia pakai AK. Ini mereka juga ikut meramaikan seperti itu. Ya. Ingat, disclaimer ya teman-teman, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Kita itu mengedukasi mengenai hal ini. Ya, jadi yang namanya di saham Goto no problem. Ya, itu adalah sebuah siklus. Turun itu wajar. Ya, seperti itu. Nah, ini dilihat. Ya. 87, 90, 92 ini ya, sudah dicabut bitnya. Ayo turun, diajak nyelam terus. Panik mati nggak tahu. Nah, oke. Okay. Untuk kalian yang nyangkut nggak usah khawatir, tenang saja. Ada statement dan lain sebagainya, no problem, nggak masalah kok. Loh, apa Pak yang menjadi pertimbangan Pak Firman apa nih Pak? Ya, saya biar kuat kayak gitu. Nah, lihat nih, lihat. Ini ya, di bursa itu ada yang namanya tim screening. Ya, tim screening.
Tujuannya itu apa sih, Pak? Jadi di bursa ini ada 800 lebih emiten ya, banyak sekali ya. Nah, dia akan screening yang nilai transaksinya besar. Nah, termasuk dari saham Goto ini masuk di LQ45 ya. Dulu itu Goto masuk cuma di LQ45 saja, IDX 30 saja loh. Oh, sekarang indeks saham syariah sudah mulai masuk. JI juga masuk. Nah, kalian belinya berapa lot? Ocar kacir kayak gitu. Ini institusi itu masuk. Ya, mereka turun nyantai. Bahkan mereka money manajemennya sudah bagus. Ya, mereka ketika turun melihat dari potensi retailnya banyak, investornya banyak, digarap. Ada yang punya statement kayak gini, Pak, ini kan saham yang beredar itu 70% Pak publik. Publik yang mana? Publik itu ada banyak. Block trader juga masuk publik loh. Institusi publik, institusi atau di kelas saya kayak gini kan punya di saham Goto yang batas ada yang beberapa pegang dari saham Goto publik. Ya, tinggal ketika yang orang yang punya kepentingan ngerek sampai ke atas, ditunggu waktunya. Seperti itu. Nah, riset saya seperti ini juga pernah diadu. Pak, ini dari sekuritas saya kayaknya gini, Pak. Menjelak-jelak kayak gini. Ya sudah, Pak. Nggak usah apa namanya? Ikut saja tuh sama apa namanya tim analis sekuritas Bapak. Ikut saja. Ya, gitu. Ya. Karena untuk tiap trader itu beda-beda karakternya. Ya, kalau misalkan jiwanya itu emosian, nggak bisa kontrol, panik dan lain sebagainya, nggak usah main dari saham GoTo. Makanya saham-saham yang fundamentalnya bagus, kayak dari perbankan, ya saham-saham IDX High Dividend masuk di situ. Ya, tapi kalau kalian biasa riset, mental kalian sudah jadi, money management kalian sudah jadi, wawasan kalian sudah oke lah, kalian sudah lama di market, no problem, nggak masalah lah. Kalian ngamati tiap emiten nggak masalah. Boleh main di sini. Ya, kayak gitu teman-teman. Ya, alasan kenapa kok saya bilang tenang saja. Nah, untuk volume dari saham Goto ini bukan volume yang kiri ya, teman-teman ya. Kiri dalam artinya gimana, Pak? Volume tipis. Apa itu, Pak, volume? Nah, nanti di kelas saya jelaskan itu lebih detail lagi ya mengenai dari saham Goto ini. Kalau saya sebutkan kayak gini, wah 2 jam. Saya ngisi aja kelas aja 2 jam kok. Ya, satu topik 2 jam. Bayangkan tuh, satu topik mengenai membahas mengenai dari volume. Dan siapa Pak? Siapa audien Bapak? Mereka para pengusaha gede-gede juga kan. Dan pelajar juga banyak kan seperti itu kan. Jadi punya wawasan. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Ini Goto ini sudah masuk di sini. Jadi udah aman. Jadi ini kayak berita dan lain sebagainya itu adalah sebuah komponen yang diciptakan oleh market maker. Nah, jadi ada istilah itu kayak gini teman-teman. Buy on rumor, sell on weakness. Buy on rumor, sell on news. Weakness. Salah, salah. Ya, jadi kalau ada berita jelek dan lain sebagainya, silahkan kalian pungut. Ya. Tapi kalau kalian ada berita bagus, silahkan cepet-cepetan buang barang. Ya, nikmati TP, pungut nanti goreng lagi. Jadi istilah yang dikatakan sama Pak Firatul Jamal ini ya sebagai apa namanya legenda pasar berarti kering gulung istilahnya seperti itulah untuk memudahkan para investor pemula ini. Itu bahasa kering gulung saja aja yang japri saya, Pak itu kering gulung maksudnya gimana ya? Tetap saya apabila kalian itu di kelas kemis saya jelaskan secara detail. Saya bantu. Nah, Pak Firman ini gurunya siapa? Ellen May yang saya berguru, Bakti Sudnya juga berguru, terus sama Pak Lok yang saya berguru. Jadi semua yang ada di market itu saya berguru. Ya, seperti itu teman-teman. Kenapa kok saya dalam hal ini kok bisa mendidik ya para investor pemula dan akhirnya itu dapat impact-nya lebih baik, ya bisa cuan kayak gitu, melatih mental ya khususnya gitu ya karena saya belajar dari semua itu. Ya, jadi di market itu mereka punya beberapa passion. Nah, di Pak Firman, lah kalau Pak Firman sendiri bagaimana Pak? Ya, saya kan dari sini dari akademisi. Ya, mengumpulkan dari beberapa karakter trader ini ya yang sudah profesional dalam artian ya kita ini ya ini hasilnya. Ternyata kok
ternyata hasilnya mereka bisa survive kok. Nah, ini yang para investor pemula ini bagaimana psikologisnya yang kena? Udah, ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, ya ini ya wawasan dari saham GoTo ini semoga kalian bisa cermati. Bandarnya tadi itu yang beli itu siapa di pasar reguler ya, di nego saya kalian sudah tahu ya maksudnya. Dan di sini untuk yang tadi transaksi yang banyak ini BK ini masuk BD, BK, SG, KZ, MG. Ya, ini ada BK ini ya. Ini bukan dalam hal ini KZ itu belinya kan jumbo itu. Itu bukan retail. Ya. Jadi ya mereka memang benar-benar dagang. Ayo, uang kalian punya berapa sih ibaratnya seperti itu. Dan ingat, bandar itu nggak punya cuman satu akun sekuritas saja. Namun ya minimal itu 10 kalau nggak ya 5 lah. Dan yang 30 seperti itu. Dan bandar juga melihat naikkan barang, menurunkan barang itu melihat dari momentum. Ya, jadi ya apabila ada opini seperti ini, publik menggoreng seperti ini, itu wajar. Jadi penurunan itu wajar. Jadi nggak apa namanya mengganggu kelogisan. Kok akhirnya bisa tahu? Ya harus tahu karena riset, ya riset. Nggak mudah jadi bandar itu teman-teman, nggak mudah. Mereka harus bagi sama retailnya, timnya, terus sama emitennya, terus berita dan lain sebagainya yang punya kepentingan seperti itu settle ya seperti itu ya teman-teman. Nah, oke ke Pak strateginya Pak. Oke ya, nih waduh ngomong-ngomong sudah 26 menit ya. Nah ini secara wajar ini dia masih distribusi ya, jadi untuk saham GoTo ini adalah sebuah hal yang normal ya. Bandarnya kan 3 bulan sudah naik nih, naikkan sampai ke sini ya, jadi ya secara 2 bulan TP wajar lah kayak gitu. Yang namanya dagang ya harus jualan, jadi harus menjadi likuiditas. Dan ini apakah disahkan Pak mengenai dari bandar-bandar itu? Sah, transaksi sah. Loh, kenapa bisa sah Pak? Itu yang namanya kalau istilah di akademisi itu market maker atau likuiditas provider. Jadi mereka yang mengatur harga biar harganya itu match. Nah, tapi kalau misalkan nih ya, nggak ada yang namanya bandar atau market maker seperti itu, kabur semua, udah habis. Delisting bisa, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi masih aman lah selagi masih ada penunggunya. Dan saya belajar sama Pak Joko Bencok ya. Seperti itu ya lihat dulu kalau kita tujuannya. Nanti kalian bisa dicek tuh. Ya ada artikel juga seperti itu kan. Nah, kalau kita itu passionnya itu menjadi investor yang jangka panjang, cek dulu ini perusahaannya bagus apa tidak, wajar apa tidak. Satu. Terus yang kedua, PI rasionya ini sudah terbangnya itu gila-gilaan apa tidak. Kalau PI rasionya itu rendah, boleh sikat. Jadi ada potensi untuk digulung ke atas. Ya. Nah, terus selanjutnya ini karakternya, pemainnya, polanya bagaimana seperti itu. Tinggal sesuaikan. Kalian itu mau jadi day trader, swing trader, invest, atau position trader kayak Pak Lokeng Hong, ya. Kayak gitu. Ya, kenapa kok di Bersta Academy saya itu cuannya gila-gilaan seperti itu? Karena passionnya itu saya giring kayak gini. Karakternya kayak gitu. Oh ini Pak, karakternya untuk Bapak. Ya. Dan untuk trader yang saya bina dari Jogja ini sebulan ya enak. Nanti jadi sebelahnya istri ya. Terus apa namanya? Oh, sudah pensiunan kayak gitu, trading sama saya ya. Cuan bungkus, cuan bungkus, cuan bungkus. Win rate-nya berapa teman-teman? 98%. Untung tuh. Ya. Apa nggak gila tuh sebulan win rate-nya untung kan? Ya. Untung.
Pensiunan kerjanya cuma 15 menit, 30 menit, dapat 7 juta, 8 juta itu cukup. Ya, anak udah gede-gede cukup. Ya, modalnya berapa, Pak? Ya, modal untuk sekali entry itu 1 juta. Kadang size-nya baru 5 juta atau 10 juta seperti itu. Cukup. Kumpulkan tiap hari cuan panen seperti itu. Karena mengikuti ya. Jadi materi yang apa saya sampaikan, kerjakan, riset juga seperti itu. Apakah risetnya itu langsung belinya lot gede? Enggak, riset satu lot dulu. Habis itu laporan kepada saya, Pak, ini ya. Saya salut sekali kan, walaupun usianya masih tua, tapi semangat belajarnya itu tinggi. Ini perlu kalian catat ya. Seperti itu. Semangat belajarnya tinggi. Ya, tetap saya bimbing. Kira-kira ada yang salah lagi nggak Pak Firman gitu. Udah Pak, bagus. Windanya sudah oke, tinggal naikkan size-nya aja. Coba cek. Itu kalau naikkan size-nya berani nggak Pak? Waduh, saya nggak berani, nggak usah dulu Pak, nyantai, tenang. Ya, pelan-pelan. Jadi kalau misalkan bidnya sudah untung, baru nanti bisa pakai margin dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini ya. Oke, ke strateginya Pak dari saham Goto ini bagaimana? Nah, ini kadang kalian itu nggak punya trading plan, ya. Saya biasa katakan itu sebelum nyemplung di market, itu kalian harus punya trading plan. Kalian ku kalian itu mau trading kah, swing kah, atau invest, ya, seperti itu. Nah, kalian harus tegak lurus, percaya kepada diri kalian sendiri, ya, seperti itu. Setelah punya trading plan, kalian juga pinter, ya, pinter itu datangnya itu karena dilatih ya, bukan seketika langsung dapat, enggak, karena dilatih. Ya, jadi diasah terus, diasah. Ya, money management dan juga manajemen resiko sudah cukup. Itu sebuah komponen. Kalau kita itu mau bisnis, kalau kita itu untuk mengatur keuangan, simple kok. Ya. Nah, ini teman-teman, kalau kalian itu tujuan untuk investasi, ketika turun ya sudah beli saja di 82 boleh. Nah, ini pungut lagi 76 boleh. Pungut lagi di 59 boleh. Ya syukur-syukur diturunkan ke 52 itu boleh. Ya, kayak gitu. Pak lah ini ada statement bahwa Goto itu rugi. Ya. Oke, nanti besok kita akan bahas mengenai hal itu ya, mengapa karena rugi. Tapi kalau saya bedah secara dalam, wah ini nanti durasinya 2 jam. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi untuk kalian yang notabene itu lebih ke swing dan juga invest ketika turun silakan bisa dipungut, pungut secara konsen boleh. Pak, saya mau nunggu dulu Goto ini di harga 69 Pak, boleh silakan. Atau enggak ya di 63 boleh silakan. Ya, setelah naik targetnya berapa Pak? Ya sudah bisa pungut di 92. Nah, Goto ini diganjel di 92. Ya, seperti itu. Nah, makanya kayak bandar itu terjadi dia beli di pasar nego itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi orang-orang yang ngeganjel dari di harga 90 itu diturunkan. Ini berani nggak kau loss sampai begitu persen? Mental nggak kuatnya seperti itu. Ya, akhirnya kan nanti dia cut loss gede. Dang, dah. Ya, nanti ya mereka mau sopirin lagi sampai terbang setinggi-tingginya. Ya, untuk jangka menengah Pak di 99 dan juga di harga 116 ya untuk jangka panjangnya ada di harga 149 ya. Kalau kalian itu nyantai tujuan untuk investasi ya boleh kalian di hold nanti bisa pasang targetnya di harga 442. Karena yang namanya bandar itu harus kumpulin barang dulu. Ya, ini kan sudah terdistribusi kepada retail sudah berceceran kayak gitu. Pungut saja dulu kayak gitu. Setelah dia sudah punya power, sudah terbangkan saja segila-gila mungkin. Dah. Ya.
mekanisme yang sudah cut loss dan lain sebagainya. Kalau pengen ikutan eventnya dari Samgo, terus setidaknya kan harus membeli. Kan realitasnya seperti itu. Ya, ketika kalian sudah dijual ke bandar semua, sudah kalian nggak punya barang. Mudeng. Nah, ya seperti itu. Ini dari untuk swing dan juga untuk invest ya teman-teman. Oke, kita ke day trading nih yang anak muda nih biasanya mainnya kenceng-kenceng. Nah, boleh. Kalian bisa bermain di harga 82 dan juga di 83. Tunggu di situ. Kalau kalian dapat sini satu tick saja cukup kok. 84 kalau nggak di 85. Jadi untuk day trading itu kalian ambil untungnya secara wajar 0,8 sampai 0,3% cukup. Pak, kalau lebih Pak ya itu alhamdulillah dikasih bandar. Batasi resikonya berapa Pak? 1 sampai 3%. Ya, seperti itu. Pak, kok tadi kok Bapak bilang 0,8, 0,6? Ya, silakan bisa jual di situ. Kalau fee transaksi kalian itu, fee jual, fee beli transaksi kalian itu kecil. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu saja ya malam ini penjelasan mengenai dari topik apa tadi? Eh, crossing jumbo ya, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk penjelasan dari crossing jumbo itu seperti itu. Oke, untuk kalian yang pengen masuk di kelas akademi saya, ya, itu bisa hubungi kontak WA ini ya di bawah ini. Atau enggak kalian tulis saja tuh di website, di Google lah, http://bit.ly kelas Pak Firman itu boleh. Kalau pengen lebih cepat lagi di kolom deskripsi kami juga ada. Kita akan jelaskan tiap satu dari beberapa kelasnya ya, seperti itu. Nah, ini untuk kalian yang butuh saja, untuk kalian yang nggak butuh ya nggak apa-apa. Untuk kalian pelajar dan lain sebagainya, mungkin ke depan ya kita akan bikin kelas yang khusus pelajar ya, yang mungkin SMP, SMA, SMP umur 17 tahun, punya KTP sampai perkuliahan. Nanti kita akan bikin tuh yang kelas khusus itu ya, seharian atau bikin workshop boleh ya di tempat mana boleh kok ya seperti itu. Nah, mohon maaf untuk kalian yang sudah ngantri ya. Kita bikin kelas sejak 1 tahun yang lalu, kita baru bikin sekitar 5 bulan yang lalu ya teman-teman. Mohon maaf ya. Dan ini hasil kerja tim kami selama 5 bulan yang lalu ya, yang masuk di kelas saya itu. Kita rekomendasikan di bulan Januari itu ada 57 stok yang terdiri dari profitnya ada 41, holdnya itu 5, stop lossnya 11. Jadi win rate-nya sekitar 72%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Habis itu nanti kalian tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah pencet di tombol gabung, nanti kalian pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Pilih yang di antara ini ya teman-teman ya. Kenapa Pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silakan kalian bisa gabung. Untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube kami juga ada informasi terbaru ya bahwa kami juga bikin grup yang ada di Telegram. Bagaimana Pak cara masuknya? Deskripsi di bawah ini diklik ya. Ini di grup Telegram dan ini ada nomor WA privat saya. Di sini saya sudah cantumkan ya, biar kalian itu nggak banyak tanya Pak, nomornya mana? Ini ya. Ini ya. Gitu. Selain nomor ini itu bukan nomor saya, itu penipuan ya. Hati-hati. Saya nggak buka titip dana. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk link ID saya, portofolio saya, Facebook cuma dan ini semua ada ya. Itu. Dan nanti kalau kalian itu klik ini nanti keluarnya kayak gini. Nah, ini ada beberapa kelas, silahkan kalian bisa pilih kelas. Ini ada promo kelas Akademi Trading Saham Maret angkatan kelima itu seharga 350.000 saja. Hanya untuk 100 orang ya. Kita agendakan 8 kali pertemuan. Ya, seperti itu. Harinya apa aja Pak? Di hari Rabu dan juga Jumat ya. Itu jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk apa namanya? Setelah kalian lulus, nanti kalian akan masuk di grup alumni. Nah, nanti di grup alumni itu nanti kalian ketemu tuh sama yang sudah profesional, yang bisa win rate-nya itu untung, dan bahkan nanti kalian
juga akan ketemu sama bandar yang notabene saya bina juga ya, seperti itu. Ngerakin emitennya ya, seperti itu. Ada di alumni. Terus ada level 1, 2, 3 itu apa sih Pak? Jadi ini adalah kelas yang mana saya adakan untuk rekomendasi saham saja, tapi nggak ada materi ya teman-teman, nggak ada materi ya. 1, 2, 3 ini per bulan ya seperti itu. Tapi kalau yang level 4 ini yang per tahun. Ya, Pak, apa bedanya Pak? Semakin tinggi valuasinya, semakin banyak keuntungannya ya seperti itu. Nah, terus ada yang kelas VVIP ya, yang notabene pasti cuan kelas awal investor pemula. Nah, ini lebih pendampingan secara khusus ya, secara spesifik apa karakter kalian. Jadi kita nanti mengarahkan untuk kalian portofolio dan lain sebagainya seperti itu ya. Ini, tapi untuk kelas investor pemula ini yang awal itu ya kita jamnya itu kita sesuaikan kapan bisanya. Terus yang medium itu kita tentukan. Maaf, kalian tentukan mau malam, siang, atau sore itu bisa kalian request. Terus kapasitas cuan kelas pro investor pemula ini yang notabene ya kalian bisa ketemu saya langsung ya di tempat kalian. Kita nanti sama tim datang, sama kok dengan yang lain. Ya, seperti itu. Nanti untuk checklistnya bisa seperti ini, tinggal diisi saja. Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa cuan konsisten ya.